Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitas dan urusannya. Nah, di sini saya akan kembali menginformasikan sebuah informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Dan langsung saja kita ke informasi yang pertama. Nah, di sini dikutip daripada Twitter Pi Network Lovers ya. Nah, di sini ada informasi yang sangat mantap sekali bahwa di sini beliau telah berhasil memvalidasi sekitar 50.000 ya daripada akun KYC rekan-rekan semuanya. Ini berada di wilayah India ya rekan-rekan. Nah, di sini menampilkan foto screenshot kalau kita lihat. Nah, di sini ada PKYC start validating ya. Dan di sini kalau kita lihat, nah di sini ada sekitar 18.500 yang sudah divalidasi ya. Kemudian di sini juga ada sekitar 31.000 ya rekan-rekan. Nah, untuk yang sukses divalidasi ini sangat mantap sekali ya. Nah, artinya di sini beliau mungkin memiliki semacam dua handphone ya. Jadi dalam dua handphone yang berbeda, atau bisa dikatakan ya mungkin ini adalah suami istri atau teman, atau yang pasti di sini dalam satu handphone di sini sudah berhasil memvalidasi sekitar 31.000 ya. Ini jumlah yang sangat banyak sekali ya rekan-rekan. Nah, mungkin ini adalah salah satu tanda bahwa KYC sudah mulai dipercepat, dan untuk yang menjadi validator di sini juga semakin masif sekali ya dalam melakukan validasi. Nah, mungkin ini juga bisa dipastikan sinyal-sinyal positif bahwa KYC massal sudah mulai berlangsung, dan juga bisa dipastikan mungkin ini adalah sinyal-sinyal positif menuju ke dalam fase berikutnya atau menuju ke dalam fase open mainnet ya. Nah, ini sangat jos sekali. Kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar mengenai informasi di sini ya rekan-rekan. Nah, di sini banyak sekali. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang belum KYC langsung saja segera melamar KYC ya, karena di sini KYC langsung lewat daripada aplikasi browser ya, tanpa perlu menunggu undangan atau tanpa perlu menunggu pop-up ya, karena di sini KYC massal sudah berlangsung. Kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya. Kali ini datang dari negara Cina melalui daripada Doris Yin. Nah, di sini diinformasikan bahwa GCV is the wisdom from China community ya. Artinya di sini kita bisa melihat GCV adalah kebijakan dari komunitas negara Cina ya. Banyak pionir mengira saya yang membuat GCV, sebenarnya bukanlah saya atau alias Doris Yin ya. Kemudian di sini juga disebutkan saya hanya belajar di komunitas Cina dan menyebarkan informasi mereka ke dunia, terutama pedagang Cina sangat luar biasa. Mereka benar-benar mengeluarkan banyak uang untuk mendukung daripada nilai atau harga GCV ya. Saya baru saja meretweet daripada postingan Hebei Hongji Cashmer Co, yaitu adalah CEO daripada Mr. Jiao, karena dia memimpin berbagai kota di Hebei ya di negara Cina untuk melakukan barter dengan harga GCV. Kemudian di sini beliau Doris Yin ya juga sering melakukannya di provinsi lain seperti Anhui dan juga Guangdong dan lain-lain. Kemudian di sini juga disebutkan ya, tolong jangan berharap terlalu banyak lintas batas saat open mainnet ya. Kemudian mungkin beberapa pedagang melakukannya, tetapi saya tahu sebagian besar tidak melakukan sekarang. Artinya di sini mungkin untuk harga GCV ya banyak sekali rekan-rekan yang menggunakan harga GCV dalam barter peer to peer ya dalam fase enclosed mainnet. Kemudian di sini juga banyak sekali rekan-rekan yang mengabaikan tentang harga GCV. Karena di sini sekali lagi untuk harga GCV ini adalah harga yang dipatok daripada komunitas di negara Cina ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan lagi rekan-rekan open tutup mainnet atau mainnet tertutup ya. Perhatikan barter offline lokal untuk menciptakan pengaruh. Tujuannya adalah harga yang lebih bersatu untuk memperluas mainnet terbuka, sehingga Anda dapat membarter produk bernilai tinggi dan lintas batas. Sekarang bukan saatnya menukar produk bernilai tinggi dan berharap bisa laku ya. Nah, kemudian di sini juga at Picortin what I do for Pi. Nah, jadi intinya di sini untuk harga GCV memang kebijakan daripada komunitas di negara Cina. Kemudian di sini juga ada salah satu daripada CEO Mr. Jiao yang pemimpin daripada di kota Hebei ya, yang kalau kita lihat di sini beliau menekankan untuk barter dengan menggunakan harga GCV dalam fase enclosed mainnet. Kemudian di sini ketika banyak sekali yang melakukan transaksi dengan harga GCV, nah mungkin setelah open mainnet harganya juga akan mengikuti rekan-rekan, karena transaksi itu akan tercatat di blockchain ya, blockchain Pi Network. Kemudian di sini kembali ya Doris Yin juga melanjutkan atau membahasnya lagi
Saya harus mengubah ke GCV berasal dari kebijakan dan visi perintis dunia. Komunitas Cina meminta 4,8 miliar ya. Kemudian 1 tahun sebelumnya dan mereka melakukan survei dan memilih lebih dari 30.000 pionir. Kemudian di sini beliau Dorizin belajar di sana dan pada tahun yang lalu para pionir Tiongkok atau Cina memberikan harga ini kepada dunia dan diterima oleh banyak daripada pionir global. Kemudian terima kasih kepada Woody ya, mungkin yang dimaksud di sini adalah Woody Lightyear, mengadakan 3 kali konferensi. Kemudian pionir global memberikan harga $314.000 ya, nama sebagai GCV. Kemudian terima kasih atas kebijaksanaan dan visi pionir di seluruh dunia. Nah, jadi di sini mungkin ada sejarah daripada nilai GCV itu sendiri rekan-rekan. Jadi GCV itu memang didorong dan didasarkan daripada komunitas di negara Cina ya. Kemudian di sini juga melakukan survei sebanyak 30.000 lebih pionir ya di negara Cina. Ini sangat mantap sekali. Intinya di sini memang harga sangat tinggi itu memang berdasarkan suatu alasan ya, dan bukan tidak mungkin tidak ada alasan di belakangnya. Nah, oke rekan-rekan, itu tadi adalah salah satu daripada alasan tentang sejarah daripada harga GCV ya. Kemudian di sini tentunya untuk kita ketika membahas tentang masalah harga, terutama berkaitan dengan GCV dan lain-lain, tentu di sini memang semacam terbuka, semacam perdebatan, perbedaan pandangan dan pendapat ya. Karena di sini untuk satu koin Pi secara resmi masih belum memiliki harga yang sah ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang berkomentar seperti berikut ini rekan-rekan. Nah, ini kita hanya sebagai bentuk informasi, demi informasi untuk para pioneer ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang membalas, Eagle Power, GCV bukan keputusan Cina tetapi semua komunitas pioneer ya, jangan dipersonalisasi di Cina. 41 negara ada di sini dan banyak lagi. Nah, kalau kita lihat dalam komentar di sini, rupanya bukan dari Cina saja yang menginginkan harga GCV, melainkan di sini ada 41 negara yang lain ya. Jadi di sini sangat kuat sekali untuk daripada komunitas yang mendukung harga konsensus secara global. Bayangkan saja di sini ada lebih dari 40 negara ya, atau 41 negara yang juga mendukung mensupport harga GCV. Kemudian di sini Dorizin juga malah membantah ya rekan-rekan. Nah, itu datang dari Cina. Kemudian setelah konferensi Twitter tahun lalu, kami menyebarkan informasi ini ke seluruh dunia dan mendapat banyak dukungan pionir negara ya. Kemudian pada awalnya tidak ada yang menerima harga ini. Tentu saja menjadi nama GCV karena dukungan para perintis dunia. Kami menelpon yaitu 314159 sebelumnya ya. Nah, ini memang kalau kita lihat ini hanya semacam informasi rekan-rekan tentang sejarah daripada harga GCV yang mungkin di sini sangat masif sekali dan sangat digadang-gadang untuk satu koin Pi bisa menembus harga konsensus global ya. Bahkan kalau kita lihat di sini banyak sekali komunitas pionir-pionir terkhusus di Indonesia dan lain-lain, itu memang banyak sekali yang sangat antusias terhadap harga GCV di sini ya. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar atas nama Matias ya. Saya setuju 100% dengan Anda. Setelah beberapa pertemuan luar angkasa dengan Woody, sebagian besar pionir secara global setuju karena wawasan terperinci yang masuk akal yang dikomunikasikan dan adopsi massal dari pusat perdagangan global kami yaitu Cina ya. Nah, oke rekan-rekan, itu tadi adalah sekilas sedikit ya tentang daripada sejarah singkat tentang harga atau nilai GCV ya, harga konsensus secara global, yang mana di sini sangat terkenal sekali dan viral di seluruh dunia. Bahkan untuk seluruh pionir di dunia sudah mengenal harga GCV atau harga konsensus global ya, yaitu sekitar 4,8 miliar rupiah kalau kita estimasikan dalam bentuk rupiah ya. Dan semoga saja Pi Network segera melaunchingkan fase berikutnya atau fase open mainnet. Sekian dan terima kasih.